Pria itu membaca buku dengan serius. Namun, saat itu dia telah lama tertarik pada wanita di depan. Kaki panjang dan mulus menarik pandangannya. Bahkan dia mencoba untuk menahan diri. Tapi mata secara tidak sadar tetap menatapnya. Setelah mengintip, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Wanita itu langsung menatap pria itu. Kemudian dia melepaskan syal dari lehernya. Setiap gerakannya membuat hati pria tergerak. Tiba-tiba wanita itu meminta bantuan. Ternyata resleting pada gaunnya macet. Pria itu tidak menolak. Dia membantunya untuk melepaskan ikatan. Dengan gugup dan sedikit malu-malu menarik ke bawah resleting itu. Tatapan mata yang menawan membuatnya gugup. Wanita itu berdiri dan meletakkan pakaian di bagasi. Pada saat ini, fokus pria itu sudah lama hilang dari buku. Wanita itu meminta lagi. Dia ingin minum anggur merah. Ditambah sedikit permintaan yang agak aneh. Ini membuat pria tak tertahankan. Dia membawa sepiring makanan. Hal ini menyebabkan hubungan keduanya semakin akrab. Nama pria itu adalah Taranti. Dia pekerja yang jujur. Nama wanita itu adalah Gia. Seorang wanita kaya yang baru saja putus cinta. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mereka ke sini untuk liburan. Taranti penasaran bertanya kepada Gia, "Kenapa kau memilih duduk di seberangku?" "Karena kau adalah tipe yang kusuka." Gia tidur dengan pakaian pria itu di punggungnya. Setelah kereta tiba di stasiun, Gia mengajak Tarandi menghabiskan akhir pekan bersama. Dengan begini, Tarandi mengikuti Gia, tinggal bersama di hotel mewah yang telah dipesan Gia. Pertama kali menginap di hotel kelas atas, membuat Tarandi sedikit kewalahan. Gia menatapnya dengan sangat tertarik. Setelah mengunjungi kamar, "Kau bisa berenang?" Kemudian keduanya mulai berkencan, berenang, berjemur, makan malam bersama, berjalan bersama di jalanan romantis Perancis. Tarandi bertanya penasaran mengapa Gia memakai jam tangan pria. Tidak menyangka, Gia langsung melepaskan jam tangan dan berikan ke Tarandi. Setelah sampai di hotel, keduanya berciuman hangat, dan adegan ini terlihat oleh pria lain di lantai bawah. Gia menarik tirai saat semua orang sedang menunggu mereka bercinta. "Selamat malam." Suasana hati Tarandi sama seperti Anda. Sudah memancing suasana malah ditinggalin. Benar-benar mengecewakan. Tak berdaya, Tarandi akhirnya mabuk sendirian. Dia mengambil jam tangan yang diberikan Gia. Di bagian belakang terukir nama seorang pria, Anthony. Kali ini dia mengerti. Ternyata dia hanya cadangan. Keesokan pagi, sebuah ketukan di pintu membangunkannya. Dari pintu dia mengintip. Di luar pintu berdiri dua orang tak dikenal. Mereka langsung mengambil kartu kamar dan memaksa masuk ke kamar. Tarandi ketakutan. Dia juga tidak terlihat. Selesai sudah. Sepertinya dia dijebak. Wanita cantik benar-benar tidak dapat dipercaya. Dia bergegas bersembunyi di belakang pintu. Tak disangka, dua pria itu mengeluarkan pistol. Tampaknya kelompok ini adalah kelompok pembunuh. Saat keduanya pria tidak memperhatikannya, Tarandi segera kabur keluar. Dengan kaki telanjang dan badan setengah telanjang, dia terus berlarian di jalanan. Pembunuh terus mengejarnya. Tarandi bersembunyi di bawah mobil. Untungnya berhasil melarikan diri dari pembunuh. Dia melapor ke kantor polisi. Mendengar penjelasan Tarandi, polisi menganggap ini hanyalah kasus jebakan biasa, sehingga mereka tidak menghiraukannya. Saat itu juga, dia melihat surat perintah di dinding. Anthony. Ini adalah nama yang sama di bagian belakang jam tangan. Mungkin semua ini bukan kebetulan. Polisi memberikan dia setelan pakaian dan sepatu. Karena terluka saat pelarian, polisi mengatur agar dia pergi ke rumah sakit dan menunggu pemberitahuan. Dia merasa bahwa kelompok itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi pada malam hari, dia menyelinap keluar dari rumah sakit. Saat sampai di tempat parkir bawah tanah, sebuah mobil tiba-tiba muncul di kejauhan dan langsung mendatanginya, seterusnya mendorongnya ke sudut. Mobil tiba-tiba berhenti. Di dalam mobil adalah orang yang dirindukan. Meskipun Gia membuatnya hampir terbunuh, tapi dia masih masuk ke dalam mobil. "Kamu merindukanku?" Sedikit. Gia membawanya ke rumah persembunyian. Setelah memperkenalan semuanya, dia segera pergi. Tarandi bertanya kapan dia akan bertemu lagi. Gia jawab, "Kau belum mengerti. Tujuan mendekatimu adalah untuk mempergunakanmu." Karena Tarandi mirip dengan pacarnya Anthony. Awalnya, Anthony adalah seorang ahli pencucian uang. Setelah mengambil uang dari vendor, tiba-tiba dia menghilang. Polisi dan penjahat sedang mencarinya. Itu alasan Tarandi menjadi sasaran. Karena dia terlalu dekat dengan Gia.
Semua orang mengira dia adalah Anthony. Tapi Tarandi tidak marah. Dia menarik Gia dan bertanya padanya, apakah itu layak? Tapi Gia hanya menjawab dengan satu kata. Saya mencintai dia. Itu menjelaskan segalanya. Setelah itu dia langsung pergi, hanya meninggalkan Tarandi bersedih sendirian. Gia menemukan telepon umum, mendapatkan sebuah pesan. Anthony memintanya untuk bertemu. Keesokan harinya, Gia duduk di pintu kedai kopi menunggu pacarnya muncul. Tapi tak disangka, pacarnya tidak datang. Tapi yang datang adalah Tarandi. Saat ini Tarandi tanpa malu duduk di kursi yang bukan miliknya. Apakah Anthony sudah datang? Di mana manusia sampah itu? Apakah orang tua itu? Gia tampak tak berdaya. Tarandi mengelus pipinya. Jangan berpikir tentang orang sampah itu. Saya bekerja untuk menghidupimu. Tak disangka Gia berdiri dan langsung pergi. Melihat Tarandi yang terus mengikutinya, dia bergegas naik bus dan pergi. Melihat itu, Tarandi menghentikan taksi dan mengikutinya. Namun sebuah mobil tiba-tiba berhenti di jalan. Orang besar yang turun dari mobil itu menarik rambutnya dan mengeluarkan dia dari taksi. Di dalam ruang interogasi, dia menjelaskan bahwa dia bukan Anthony. Kepala polisi tahu dia bukan. Kemudian ia mengambil gambar untuknya. Dalam gambar ada wanita itu. Ternyata Gia juga seorang polisi. Dari awal dia ditempatkan menyamar di samping Anthony. Sekarang adalah satu-satunya harapan untuk menemukan Anthony. Tarandi yang mengetahui kebenaran tampak sangat terkejut. Berdasarkan pada informasi yang ditinggalkan oleh Anthony di surat kabar, polisi menyimpulkan bahwa Anthony meminta Gia bertemu di rumah, agar Tarandi tidak membuat kekacauan. Kepala polisi membawanya bersamanya. Di sisi lain, Gia memasang alat perekam. Setelah merapikan pakaiannya, dia bersiaplah untuk pergi. Ruang pengintip, sniper, pasukan khusus. Gia memasuki rumah. Semua persiapan sudah matang, hanya menunggu target muncul. Di saat itu juga datang pengunjung tak diundang. Kelompok ini adalah kelompok vendor yang uangnya dibawa kabur Anthony. Mereka juga mengikuti informasi surat kabar dan datang ke sini. Bos gangster bertanya padanya di mana Anthony. Melihat Gia tidak menjawab, dia memerintah bawahan untuk menamparnya. Tarandi yang di ruang mendengarkan tidak bisa duduk diam. Masih belum menjawab, ditampar lagi. Wanita malang itu jatuh ke lantai setelah ditampar. Tidak ada pilihan lain. Anthony tidak muncul. Polisi tidak berani bertindak. Dan pada saat itu, Tarandi tidak bisa tahan lagi. Wanita tercinta dalam bahaya. Dia tidak akan bisa berdiam diri saja. Dengan begitu, Tarandi sendiri masuk ke dalam rumah itu. Para gangster tampaknya sangat terkejut. Benar saja ini cinta sejati. Akhirnya, Tarandi didorong ke lantai. Kedua orang yang tergeletak di lantai saling bertatapan. Demi menyelamatkan wanita tercinta, dia mengaku sebagai Anthony. Dalam masa-masa krisis, polisi di luar akhirnya beraksi. Sniper berhasil membunuh bos gangster. Tarandi bergegas menyelamatkan wanita tercintanya dalam kekacauan. Agar Gia tidak terluka, dia melindungi Gia dengan badannya sisi Huzuta. Setelah suara tembakan selesai, seluruh pasukan geng dihancurkan. Meskipun Tarandi menghancurkan rencana, untungnya, wanita tercinta tidak terluka. Setelah pertempuran ini, Beitai Zong Yu Zuan Zeng, laki-laki cadangan akhirnya bersinar. Tapi dia harus menemukan Anthony. Karena, pria itu adalah orang yang paling dia cintai. Saat itu juga, ceritanya mulai membalik. Tarandi menghapus air mata Gia. Kemudian mengambil alat perekam. Saya di sini. Saya di sini. Gia memandang pria itu. Setelah beberapa sentuhan untuk mengkonfirmasi, Gia memikirkan semua tanda-tanda. Akhirnya mengidentifikasi orang di depannya adalah pacarnya yang bijaksana. Benar, Anthony melakukan operasi plastik, dilakukan oleh dokter Korea. Hasilnya sangat bagus. Menghadapi pria yang dicintainya, Gia membiarkannya segera melarikan diri. Karena dia tidak benar-benar ingin menangkapnya. Kemudian dia pergi menemui kepala polisi. Saat dia bingung bagaimana menjelaskan ke atasannya, atasannya menyerahkan buku tabungan. Barang yang dicari dengan susah payah ada di lemari sepatu di pintu. Tidak hanya uang yang tidak berkurang, dan tertulis bukti transaksi antara geng dengan pejabat pemerintah. Dengan ini, tidak masalah jika Anthony tidak muncul. Rupanya sebelumnya, Tarandi membuka brankas yang tersembunyi, dan menempatkan buku kecil dalam posisi yang menonjol. Di antara pilihan, uang dan wanita, dia memutuskan untuk memilih wanita tercinta.
Lagian gaji polisi juga tidak rendah. Sudah cukup untuk makan nanti. Dengan begini, keduanya pergi bersama, dan pulang ke rumah mereka. Film ini sudah berakhir. Film ini adalah film Prancis The Day of Escape. Tidak ada adegan adu tembak cepat dalam film. Lebih banyak adegan romantisitas yang unik untuk film Prancis. Sophie Makin benar-benar 1000 gaya. Dia berusia 40 tahun ketika dia membuat film ini. Masih saja sangat menawan. Teman-teman yang menyukainya dapat menonton film aslinya. Jangan lupa tinggalkan komentar. Saya akan membaca semua komentar kalian. Terima kasih. Jangan lupa like dan share. Sampai ketemu lagi.